Halo, selamat pagi. Kita lanjutkan seri perkuliahan pemrosesan sinyal digital. Kali ini akan dibahas mengenai filter digital. Adapun yang dipelajari adalah kita akan melihat dulu bagaimana pengertian filter dalam hal ini kaitannya dengan pemrosesan sinyal. Kemudian akan dibahas mengenai jenis-jenis filter dasar dan juga filter fase linier. Yang terakhir adalah bagaimana realisasi dari filter yang banyak digunakan. Dalam hal ini, dalam kaitannya, kita melakukan pemrosesan sinyal digital. Filter dalam hal ini dikaitkan dengan pemrosesan sinyal dapat didefinisikan atau diartikan sebagai sebuah sistem, bisa berupa instrumen atau software yang berfungsi untuk menyaring sinyal atau melakukan proses filtering sinyal. Proses penyaringan sinyal ini tentu saja ada konsekuensinya, yaitu ada beberapa sinyal yang akan dibiarkan lewat dan sementara bagian sinyal lainnya tidak akan dilewatkan. Atau dalam hal ini sinyal tersebut tuh diblok atau ditahan. Nah, filter ini yang digunakan dengan tujuan untuk menyaring sinyal dengan kategori tertentu berdasarkan karakter sinyal, yaitu berdasarkan frekuensi sinyal. Maka dari itu, dalam melihat sinyal, diperlukan menganalisis sinyal, kita mendapatkan informasi sinyal dalam bentuk sinyal dalam domain waktu. Jadi, ulangi lagi, kita memerlukan sinyal, informasi sinyal dalam bentuk domain waktu. Sudah kita pelajari bagaimana memperoleh sinyal dalam domain waktu diskrit, yang akan dalam hal ini kaitannya sinyal digital ya, sinyal diskrit, kita rubah ke dalam bentuk domain frekuensi menggunakan tools Discrete Fourier Transform, DFT, ataupun Discrete Fourier Time Transformation digunakan untuk melihat sinyal dalam domain frekuensi, baik untuk sinyal yang bersifat periodik atau non-periodik. Maka, informasi berkaitan dengan sinyal dalam domain frekuensi inilah yang penting karena filter yang ada didasarkan pada frekuensi sinyal. Berdasarkan sifat dari sinyal yang diproses, dalam hal ini sinyal analog dan digital, filter pun terbagi menjadi dua kategori, yaitu filter analog, dalam hal ini sinyal-sinyal yang bersifat analoglah yang akan dilewatkan pada filter tersebut. Yang kedua adalah filter digital, di mana sinyal-sinyal yang bersifat digital atau diskrit sajalah yang akan dilewatkan dalam filter tersebut. Kemudian, realnya, filter digital inilah yang paling banyak digunakan karena teknologi pemrosesan sinyal banyak berkembang untuk sinyal-sinyal digital. Untuk sinyal analog tidak berkembang, sudah kita jelaskan ya di pertemuan sebelumnya. Oke, sehingga di perkuliahan ini kita akan fokus di filter digital saja. Filter digital ini bisa kita kategorikan. Mulai dari kita melihat filter digital ini kategori rekursif maupun non-rekursif. Kemudian ada yang dikatakan filter digital yang termasuk finite impulse response atau FIR dan infinite impulse response atau IR. Di pertemuan ini
kita akan bahas yang rekursif dan non-rekursif. Sedangkan yang FIR dan IR akan dibahas di pertemuan selanjutnya. Sekarang kita lihat jenis-jenis filter dasar. Ada 4 kategori, yaitu low pass, high pass, pass band atau band pass, stop band atau band stop. Secara umum, filter ini didesain berdasarkan 3 hal, yaitu pass band, stop band, dan transition. Transition band dalam hal ini frekuensi filter di antara pass band dan stop band. Sudah Ibu sebutkan ya, bahwa desain filter ini dengan kategori pass band, stop band, dan transition band ini bisa kita lihat berdasarkan grafik respon frekuensinya. Nanti kita akan lihat bagaimana grafik respon frekuensi untuk masing-masing jenis filter dasar ini. Nah, transition band ini menunjukkan rentang frekuensi di antara pass band dan stop band atau band pass dan band stop. Kita lihat yang pertama untuk filter basic yaitu low pass filter. Dalam hal ini, komponen frekuensi rendahlah yang akan dilewatkan melalui filter low pass, sementara komponen frekuensi tinggi yang akan dilakukan proses atenuasi atau dilemahkan. Jika kita lihat dalam grafik respon frekuensinya, ini adalah karakteristik dari low pass filter. Oke, yang dilewatkan hanya frekuensi yang rendah saja. Oke, nah kita lihat dulu nih dalam pass band, di antara pass band dan transition band, ada yang dikatakan sebagai frekuensi cut off dari pass band. Dan di antara pita transisi dan stop band, ada yang disebut sebagai frekuensi cut off stop band. Sedangkan lihat di dalam grafik respon frekuensi di bagian atas ini sumbu vertikal, dia adalah menyatakan frekuensi berkaitan dengan frekuensi pada ini nilai magnitude dari respon frekuensi itu maksimalnya 1, ya kan, di sini. Nah, pada rentang magnitude respon magnitude frekuensinya 1 ini, sinyal terjadi proses perubahan, dalam hal ini perubahan frekuensi, atau yang dikatakan sebagai ripple frekuensi. Fluktuasi perubahan nilai frekuensi di area band pass-nya di sini mendekati 1. Sedangkan di bagian sini adalah nilai untuk ripple, yang ini nih, ripple, fluktuasi perubahan respon frekuensi di area band stop. Filter basic yang lainnya adalah high pass filter, di mana komponen frekuensi tinggi dilewatkan melalui filter, sedangkan frekuensi rendah di-reject atau dibiarkan, ditolak, gitu ya. Ini adalah karakteristik high pass filter dalam grafik respon frekuensi. Filter basic lainnya adalah pass band filter, di mana rentang frekuensinya merupakan respon magnitude-nya diperkuat mendekati 1. Jika kita lihat nih respon grafik respon frekuensinya seperti ini. Pass band rentang frekuensinya seperti ini di antara stop band dan sini ya, ada bagian lower dan upper-nya, nanti kita lihat. Nah, di sini Anda lihat respon magnitude filternya mendekati 1. Ya, terjadi fluktuasi di sini ya, di sekitaran 1. Nah, bagian ini dalam karakteristik pass band
ada yang dikatakan sebagai frekuensi cut-off bandpass yang bagian lowernya. Dan juga ada bagian frekuensi cut-off untuk bagian bandstop yang rendah. Jadi di antara ini terjadi proses transisi menuju ke daerah passband. Ini di area yang frekuensi rendahnya. Frekuensi tingginya pun seperti ini ya, di antara bagian frekuensi cut-off upper di dalam band pass atau passband, terjadi transisi sampai ke daerah frekuensi cut-off stop band. Terjadi transisi di sini. Jadi dalam filter passband ini, dia akan melemahkan komponen frekuensi rendah dan frekuensi tinggi. Bisa dikatakan sinyal dengan frekuensi yang menengah, middle, pertengahan lah yang akan dilewatkan. Filter dasar yang keempat adalah stop band. Tentang frekuensinya, di mana dia memiliki respon magnitude filternya dilemahkan, mendekati 0. Jika kita lihat dalam bentuk grafik respon frekuensinya, bisa kita lihat seperti ini. Jadi, di area respon magnitude dari frekuensi sinyal mendekati 0 lah yang akan dilewatkan seperti ini. Nah, sudah dijelaskan, fokus bahasan kita adalah untuk filter digital. Filter digital ini banyak tipenya. Ada yang dikatakan sebagai rekursif, yaitu dia melakukan proses filtering, kemudian hasil filteringnya itu kemudian dikembalikan lagi ke sistem sebagai bahan koreksi untuk dilakukan proses filtering kembali. Jadi ada proses feedback, ini yang disebut sebagai tipe filter rekursif. Yang kedua adalah non-rekursif, jadi hasil proses filteringnya langsung kita dapatkan tanpa dilalui proses atau kita melakukan proses feedback dari output filtering yang sudah kita lakukan. Kita lihat contohnya dalam sebuah sistem linear time invariant. Dalam ini kita gunakan sistem linear time invariant discrete. Karena yang akan kita proses adalah filter sinyal digital ya. Dan sistem LTI ini bisa kita deskripsikan dalam sebuah persamaan keadaan atau state space. Nah, sebetulnya sistem LTI ini dikatakan sebagai salah satu contoh dari filter digital. Kita lihat, ini adalah state space-nya. Jadi, output atau respon dari sistem linear time invariant merupakan gabungan dari seluruh inputan yang ada, baik dari input saat ini dengan input yang dilakukan proses delay atau input sebelumnya dikurangi dengan ini outputan dari sistem yang diperoleh dari output sebelumnya. Nah, dalam hal ini bagian dari suku pertama ini semua masukan yang berasal dari semua inputan ini yang dikatakan sebagai feed forward. Kemudian outputan yang kita peroleh sebelumnya mempengaruhi output saat ini, inilah yang dikatakan sebagai feedback tersebut. Pada state space ini sudah kita ketahui ya, kalau A dan B ini adalah nilai konstanta. Nilai konstanta inilah yang sebetulnya menyatakan koefisien dari filter. Koefisien filter ini menyatakan karakteristik dari sistemnya.
Nah, sekarang karena dia menyatakan karakteristik dari sistemnya, kita lihat di bagian yang outputannya ini, bagian feedback. Jika nilai konstanta BK-nya sama dengan 0, maka filternya termasuk filter dengan tipe non-rekursif. Jika nilai koefisien filter BK ini adalah tidak sama dengan 0 atau memiliki nilai tertentu, maka filternya dikatakan sebagai filter tipe rekursif. Nanti akan dijelaskan lebih detail lagi di bagian finite impulse response dan infinite response impulse response di pertemuan selanjutnya. Nah, sekarang kita lihat ini salah satu jenis filter digital adalah filter yang ada dalam sistem linear time invariant. Sekarang kita lihat ada jenis filter lainnya, yaitu filter yang memiliki fase linear, di mana dia akan memberikan waktu delay yang sama atau waktu tunda yang sama untuk semua komponen frekuensi sinyal input. Karena ada sinyal-sinyal input yang kita peroleh dari proses ini delay yang berbeda-beda ya. Nah, jika kita ingin melihat bagaimana proses filter untuk semua waktu tunda di semua komponen frekuensi sinyal input sama, kita harus menggunakan yang namanya filter fase linear. Oke, filter fase linear bisa digambarkan dalam bentuk grafik ini. Oke, grafik fase, ini ya, sudut fasenya terhadap ini si tetanya. Oke, fasenya ini sudutnya ya. Nah, maka fasenya sebagai fungsi dari sudut bisa kita gambarkan kalau linear ya. Anda lihat ini dalam bentuk garis linear. Garis linear ini menyatakan dari fase linear dengan persamaannya adalah ini, minus theta. Atau minus dari sudut fasenya ini. Tentu saja fase mulai, kan fase itu satu lingkaran penuh ya kan, dari 0 sampai 2V. Atau kita gambarkan di sini di antara min V sampai V. Secara matematis, filter fase linear ini mempunyai fungsi seperti ini. Minus konstanta kali sudut fasenya, atau juga fungsinya ini, garis linear ini, bisa juga adalah, Anda lihat ya, gradiennya kan ke kiri ya, berarti kan minus. Kan minus A. A ini adalah nilai gradiennya. Kalau Anda belajar dulu persamaan garis ya. Atau bisa juga garis linear ini diungkapkan dalam persamaan yang kedua ini, B minus A theta. Jadi dia akan mempunyai kemiringan gitu ya dengan titik awal di titik tertentu B ini. Nah, filter dengan karakteristik fase nonlinear, jika kita kita gunakan, dia akan menyebabkan distorsi fasal pada sinyal yang melewati. Distorsi tentu saja tidak kita inginkan ketika kita melakukan proses sinyal. Dalam hal ini kita memproses sebuah recording berkaitan dengan musik atau sinyal dalam bentuk video dan lain-lain. Maka agar meminimalisir terjadinya distorsi, biasanya digunakan filter yang memiliki fase linear. Sekarang kita lihat. Kita akan melihat, ini katakanlah sebuah sistem. Sistem ini
merupakan karakteristik dari sinyal linear time invariant ya. Kita akan melihat apakah sistem itu atau fungsi transfer dari sistem ini memiliki fase yang linear. Karena kita anggap sistem ini sebagai sebuah filter. Oke, kita akan lihat bahwa sistem ini yang bertindak sebagai filter ini mempunyai fasenya linear atau tidak. Kalau fase linear kan tidak akan menyebabkan distorsi. Oke, kita jawab. Sistem ini kita dalam bentuk diagram blok, kita ekspresikan dalam bentuk state space persamaan keadaan seperti ini. Jadi output dari field system atau respon sistemnya ini merupakan penjumlahan dari sinyal input Xn, Xn dengan gain-nya 1, yang tidak usah kita tulis ya, Xn saja, ditambah sinyal Xn, inputannya didelay-kan 1 kali, ini Xn 1, dan yang ini kita delay 2 kali. Oke, nah kita akan mencari fungsi transfer dari sistem itu dengan cara membandingkan output terhadap seluruh inputannya. Oke, maka fungsi transfernya biasanya dalam domain waktu kita rubah agar lebih mudah ke dalam domain Z. Dalam hal ini, Anda harus mengingat lagi mengenai properti atau sifat-sifat dari transformasi Z. Nah, bagaimana properti, ketentuan untuk melakukan proses transformasi Z bisa Anda pelajari di perkuliahan sebelumnya. Oke, sekarang kita sudah mengetahui ya bahwa Z ini adalah sama dengan E pangkat I theta. Oke, nah berarti sama saja dengan kalau kita punya fungsi transfer dalam domain Z sama juga dengan domain theta ini. Oke, sehingga fungsi transfernya menjadi seperti ini. Oke. Kita sederhanakan, persamaan ini kita keluarkan, bentuk E pangkat min I theta menjadi ini. Ini manipulasi matematis saja ya. Oke, kita dapatkan ini. Kita lakukan perpindahan tempat saja untuk E pangkat I theta dan E pangkat min I theta tambah 1. Ini tempat saja kita rubah-rubah ya. Nah, masih ingat kalau E pangkat I theta adalah cos theta plus I sin theta. E pangkat min I theta adalah cos theta min I sin theta. Ini berdasarkan kaidah Euler. Oke, di sini kita jumlahkan. Oke, kita lakukan proses penjumlahan. Berarti bagian I sin theta dan min I sin theta saling meniadakan. Yang tersisa adalah kita jumlahkan tinggal 2 cos theta. Maka kita substitusikan ke persamaan ini, diperoleh ini. Oke. Nah, persamaan ini bisa kita lihat nih. Bagian ini adalah magnitude dari fase filternya. Oke. Kemudian bagian ini, inilah bagian fasenya. Oke, kita ingat lagi nih kaidah Euler, maka bagian ini fasenya ya betul ya, merupakan Anda lihat fungsi dengan sama seperti ini, minus dari sudut tetanya. Maka sistem tadi, jika dia berperan sebagai filter nih, dia memiliki fasenya linear. Maka dia terbukti bisa berperan sebagai filter dengan fase linear. Sekarang kita lanjutkan bagaimana sih realisasi dari filter digital.
Jadi banyak metode atau cara untuk merealisasikan dari filter digital. Di sini ada bentuk from realisasi dasar saja. Ini realisasi filter ini seperti analoginya ketika Anda berbicara mengenai rangkaian listrik. Jadi skema rangkaian listrik kan, komponen rangkaian listrik itu realisasinya ya ada dua. Bisa Anda susun desain secara paralel atau seri. Itu ya, analoginya seperti itu. Nah, sama juga dalam filter, juga realisasinya seperti apa. Nah, filter digital ini biasanya dideskripsikan menggunakan fungsi transfer HZ ini. Oke, nah, berdasarkan fungsi transfernya, biasanya realisasi filter ini bisa dikategorikan ke dalam beberapa bentuk. Yang pertama dikatakan direct form 1, yang kedua direct form 2, yang ketiga canonic, yang keempat paralel, dan yang terakhir adalah cascade. Jadi Ibu ulangi lagi ya, kenapa ini adalah bentuk dasarnya dari realisasi filter digital. Ini analoginya sama seperti Anda memandang realisasi dari sebuah rangkaian listrik. Skemanya bisa rangkaian listriknya disusun secara seri, atau paralel, atau campuran ya. Gitu. Jadi, Anda mendesain sebuah rangkaian listrik, ya pasti gabungan antara secara seri atau paralel. Nah, untuk filter, pembagiannya dikategorikan menjadi 5 ini. Walaupun nanti kita lihat ya, untuk kanonik ini biasanya bentuk penyederhanaan dari direct form 2. Nanti kita lihat. Oke, sekarang kita lihat satu persatu. Kita mulai dari bentuk realisasi direct form 1. Oke, kita lihat dulu sebelumnya yang harus Anda pahami sebelum menuju ke realisasi filter digital adalah mengenai fungsi transfer. Karena fungsi transfer ini akan mendeskripsikan filter digital itu. Jadi, masih ingat ya, ini adalah sebuah sistem, katakan sistem ini berperan sebagai filter, digambarkan seperti ini, output-nya berupa kumpulan input yang ada dikurangi dengan output sebelumnya. Jika kita rubah filter digital dalam domain sistem ini, dalam domain waktu, filternya berupa sistem ini ya, dalam domain waktu, kita rubah ke dalam domain Z. Sehingga jika kita ingin melihat fungsi transfer dari sistem itu, sistemnya kita anggap sebagai sebuah filter digital, maka kita mencari fungsi transfernya HZ ini. Fungsi transfer, Ibu ingatkan kembali, merupakan perbandingan dari kumpulan output terhadap inputnya. Oke, outputnya adalah ini, dan inputnya adalah ini. Sorry, kebalik ya. Karena ini perbandingan, terbalik ya. Jadi, perbandingan antara output terhadap input. So, kita bandingkan nih, ini ya. Ini, inputannya dibagi 1 per ini ya. 1 ditambah ini. Oke, karena ini ya pembagiannya. Output terhadap input dengan persamaannya ini. Oke, sekarang kita lihat bentuk direct form 1. Ini adalah fungsi transfernya, perbandingan antara output terhadap input, bentuknya seperti ini. Nah, sekarang bentuk pembagian output terhadap input ini kan menghasilkan 0 per pool. Nah, sekarang skema atau perkalian 0 dan pool-nya kita buat seperti ini. Zeros dikali pool, dengan bentuknya seperti ini, kali 1 per ini. Saya kan ketentuan dalam matematik, kalau operasi perkalian kan bisa Anda lakukan seperti ini. Nah, bentuk seperti ini, zeros dikali pool, kalau kita
implementasikan, realisasikan, deskripsikan dalam bentuk diagram blok, bentuknya menjadi seperti ini. Jadi, yang masuk ke dalam sistem ini berupa, Anda lihat dulu, pertama kita masukkan semua zeros, semua inputannya, ya kan? Baru ditambahkan dengan semua pool-nya. Semua pool-nya. Ini yang dikatakan sebagai realisasi dari filter digital bentuk direct form 1. Sekarang kita lanjutkan, realisasi filter yang kedua adalah direct form 2. Kita lihat lagi fungsi transfer, perbandingan antara output dan input. Nah, sekarang kita balikan. Namanya operasi perkalian bisa ya. Jadi, pool kali zeros-nya. Pool kali zeros. Jika kita ekspresikan dalam bentuk blok diagram jadi seperti ini. Berarti ke dalam outputannya itu yang pertama adalah semua pool-nya dulu, ya kan? Baru Anda jumlahkan, kalikan gitu ya, dengan bagian yang zeros. Bentuknya seperti ini. Ini adalah direct form 2. Sekarang kita lihat bentuk ini, ya kan, sama-sama dilakukan proses delay yang sama. Nah, Anda lihat baik dari bagian pools dan zeros sama-sama memiliki delay time yang sama, ya kan? Nah, ini kan jadi duplikasi gini ya. Nah, kita akan sederhanakan delay-nya ini. Nah, kalau disederhanakan, diminimalkan, yang disebut sebagai bentuk kanonik. Jadi, di sini terjadi proses minimum numbers dari elemen delay, yang tentu saja diasosiasikan sebagai sebuah respon frekuensi. Jadi gini ya, ini fungsi transfer dari sistemnya. Nah, maksudnya apa? Kalau delay-nya dalam hal ini jumlah nilai M dan L-nya ini sama, nah ini melakukan proses delay-nya sama ya, sampai sama. Bisa kita satukan bentuknya menjadi seperti ini. Ini yang dikatakan sebagai realisasi bentuk kanonik. Yang keempat adalah paralel. Jadi ini adalah fungsi transfer. Perbandingan antara output terhadap input. Berarti bisa kita buat seperti ini, dia merupakan penjumlahan dari setiap fungsi transfer. Betul ya? Yang pertama, kedua, tiga, dan seterusnya. Sampai waktu ke K. Jika kita realisasikan dalam bentuk diagram blok, bentuknya menjadi seperti ini. Jadi, output-nya itu berasal dari melewati filter pertama, kedua, dan seterusnya sampai filter yang terakhir. Sama persis ya analoginya seperti di dalam skema rangkaian listrik. Terakhir, bentuk realisasi filter digital adalah cascade atau series. Ini adalah fungsi transfer dari filternya, perbandingan dari output terhadap input. Nah, kalau kita lakukan series, bisa seperti ini nih. Menjadi perkalian di antara masing-masing filternya. Jika kita gambarkan dalam diagram blok adalah seperti ini. Jadi, inputan ini melewati filter 1, kemudian filter 2, sampai filter yang terakhir. Bentuk cascade atau series ini, bentuk yang paling populer atau yang banyak digunakan dalam realisasi digital filter. Jadi kita memberikan contoh analoginya ketika Anda misalkan kalau melakukan
filtering, filtrasi, penjernihan air misalnya, ya kan? Anda lakukan proses satu, airnya dilewatkan pada filter pertama, misalnya batu kerikil, lewatkan ke material lain, serabut, kelapa, dan lain-lain. Ya. Oke, sekarang kita lihat contohnya. Misalkan, sebuah filter memiliki fungsi transfernya berupa fungsi transfer orde 2, yaitu dengan nilainya adalah seperti ini. Hz sama dengan 0,5 dikurangi 0,5 Z pangkat min 2 dibagi 1 ditambah 1,3 Z pangkat min 1 ditambah 0,36 Z pangkat min 2. Kita akan gambarkan bagaimana realisasi filter digital ini dalam bentuk blok diagram dan persamaan keadaannya dengan cara kalau filter ini direalisasikan dalam bentuk direct form 1 dan 2, cascade menggunakan orde 1, kita turunkan ya, ini kan orde 2, dan terakhir bentuk paralel. Oke, kita jawab. Pertama untuk bentuk direct form 1. Kuncinya zeros kali pool. Jadi zerosnya dulu kali pool. Berarti bagian yang atasnya dulu nih zeros, dan nih zeros, baru yang poolnya. Kita sesuaikan dengan karakteristiknya. Di zeros ada 0,5, xn kali 0,5. So, ya kan? Dikurangi 0,5 Z pangkat min 2, berarti didelay 2 kali. Xn-nya delay pertama, kedua. Oke, gain-nya minus 0,5. Oke, masuk ke ya, sistem. Kemudian baru pool-nya. Pool-nya 1, berarti kan ya, ini YN-nya. YN-nya saja, ya kan, YN. Kemudian 1,5 Z pangkat min 1, berarti delay pertama, gain-nya, Anda lihat, minus ya. Nah, buat minus 1,3. Ini. Ya, ini karena dari dia dari outputan sebelumnya, makanya minus nih. Oke, dikurangi ya. Kemudian lakukan untuk yang suku yang ini. Sekarang kita lanjutkan ke bentuk direct form 2, yaitu pool kalikan dengan zeros. Oke, fungsi transfernya ini kita buat seperti ini, Anda lihat. Delay time-nya sama, ya kan? Maka kita buat, kita satukan. Nih, kita lihat nih, khususnya untuk yang pulse yang delay-nya 2 kali, sama dengan yang zeros-nya yang 2 kali ini kan sama, nah bisa kita buat seperti ini. Oke, berarti yang pool-nya seperti ini. Nih. Kita minimalisirkan, sebenarnya bisa buat ini satu garis blok. Nah, di sini. Nah, ini satu untuk pool, satu untuk zeros. Nah, sekarang kita satukan. Satukan, berarti kalau disatukan, bentuknya seperti ini. Jadi, sebetulnya ini adalah bentuk direct form 2 yang sudah dibuat versi ringkas lagi. Nah, dia sama seperti bentuk kanonik. Ya, maka realisasi filter digital untuk direct form 2 itu kurang efisien, biasanya diarahkan ke bentuk kanonik. Oke, kemudian bentuk cascade atau yang series dari orde pertama. Maka fungsi transfernya dari filter orde 2 ini kita faktorisasi, kita turunkan. Oke, sehingga diperoleh orde pertama. Maka bagian ini seolah-olah kita mengalihkan dua buah filter kan, zeros per pool, zeros per pool. Maka bagian suku yang pertama katakanlah sebagai filter pertama. Yang kedua ini sebagai filter kedua.
kita lakukan susun secara seri. Ini filter yang pertama, kemudian dijumlahkan dengan filter kedua. Katakanlah filter pertama adalah outputnya adalah Y1. Kita jumlahkan. Dengan masing-masing filter pertama dan filter kedua, kita gambarkan menggunakan kanonik. Oke. Terakhir, realisasi filter dalam bentuk paralel. Nah, untuk menyelesaikan realisasi filter dalam bentuk paralel, kita mengingat lagi ketentuan mengenai fraksi parsial. Nah, di mana prosesnya? Kita lihat ya. Ini adalah fungsi transfer dari filter. Oke. Nah, udah lihat. Di sini kan bentuknya seperti ini. Kita buat seperti ini. Masih ingat ya? Anda ingat kembali di perkuliahan matematika teknik bagaimana menggunakan kaidah fraksi parsial dalam transformasi Z. Oke. Untuk mendapatkan nilai A, B, dan C. Setelah diperoleh nilai A dan B dan C, kita substitusikan kembali ke dalam fungsi transfer ini. Sehingga diperoleh. Itu artinya kita mendapatkan 3 buah, seolah-olah 3 buah filter ya. Kita sederhanakan nih, ini biar terlihat delay-nya. Makanya Anda masih ingat ketika kita membahas mengenai transformasi Z, diarahkan ke Z pangkat minus. Ya, kalau di matematik, kadangkala Anda lihat di penjelasan mengenai transformasi Z di dalam buku textbook matematik ada yang disampaikan dalam bentuk ini, Z seperti ini ya. Kemudian ada yang dibuat seperti ini, agar diperoleh Z pangkat minus. Nah, dalam kaitannya kita melakukan pemrosesan sinyal, informasi yang penting itu diungkapkan dalam bentuk yang terakhir ini, Z pangkat minus ini. Karena apa? Biar terlihat proses delay-nya. Kalau di matematika ya, matematika teknik yang Anda mengerjakan sampai sini sudah benar, gitu ya. Tapi dengan Anda menuliskan sampai ini, dalam hal kaitannya sinyal, sangat sulit. Kita perlu tahapan, gitu ya, proses Anda cepat, ya sinyal ini posisinya dia ada di waktu mana, gitu kan. Nah, maka dibuat seperti ini agar terlihat dia posisi waktunya di mana, apakah dilakukan delay atau nilainya berapa banyak. Seperti ini ya, berapa lama delay. Oke, berarti ada 3 buah penjumlahan, ya kan? Dalam hal ini 3 buah fungsi transfer. Zeros per pool, ya kan? Itu kita bisa mengasosiasikan bahwa di sini ada 3 filter. Filter 1, 2, dan 3. Oke, kita lakukan proses realisasi menggunakan blok diagram. Kalau paralel seperti ini, berarti yang pertama ini, filter pertama, filter kedua ini, dan dijumlahkan dengan filter yang ketiga. Di mana kalau filter pertama ya tinggal seperti ini ya, nah dikasih gainnya saja. Untuk filter kedua dan ketiga ya kita sesuaikan. Kita sesuaikan bisa menggunakan bentuk case, bentuk kanonik atau direct from 1. Bisa seperti itu ya. Silahkan Anda sesuaikan. Nah, di soal kan Anda harus menggambarkan realisasi filter dalam bentuk diagram blok, sudah kita kerjakan. Kemudian mencari persamaan keadaannya. Nah, bagaimana mencari persamaan keadaan dari filter ini? Anda bisa gunakan konsep inverse transformasi Z. Sehingga kita bisa tahu persamaan keadaan atau state space di masing-masing filter ini dalam domain waktu diskrit. Silahkan Anda kerjakan ya. Anda cek kembali materi perkuliahan sebelumnya mengenai inverse transformasi Z. Oke, minggu depan kita lanjutkan terkait filter. Kita bahas mengenai finite impulse response,
FIR, dan juga sekilas saja mengenai infinite impulse response. Terima kasih sudah menyimak. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.